ketika abang datang tuh udah pengen mau nikah memang. Iya, waktu abang datang tuh sudah ada beberapa sebenarnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya kami berdua insya Allah akan membuat sebuah channel di YouTube ya. Nah mudah-mudahan apa yang kami buat videonya nanti bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk para sahabat dan siapa saja yang menonton channel kita ini di YouTube. Nah teman-teman, kira-kira kalau kami buat channel di YouTube, kira-kira topik apa ya yang paling menarik untuk kita bahas gitu ya? Topik apa deh? Kayaknya kalau kita kalau ngisi materi ataupun ngobrol ke orang gitu, kayaknya orang lebih tertarik dengan cerita nikah mudanya kita gitu. Sering ada yang nanya, Kak, nikahnya umur berapa? Gitu. Terus Emang umur gimana berapa ceritanya? nikah? Kalau ada nikah kan umur 21 mau 22. Emang 25 kan? Ya. Emang 25. Jadi memang ada dari kuliah tuh emang udah mau nikah muda, ada yang udah ada niatkan untuk nikah muda gitu. Cuman mama sama papa kan nggak ngebolehin gitu. Jangankan nikah tamat SMA, tamat kuliahnya sebenarnya belum dibolehin. Tapi karena memang tiap hari ada doanya itu, bahkan kalau misalnya ada ibadah-ibadah tertentu tuh memang diniatkan untuk minta jodoh. Jadi datang aku gitu ya. Abang tanyalah kenapa gitu. Loh, kenapa gitu pengen menikah? Terus waktu ketika abang datang tuh udah pengen mau nikah memang. Iya, waktu abang datang tuh sudah ada beberapa sebenarnya. Sudah udah beberapa yang mencoba mendekati gitu. Cuma papa nggak pernah mau, nggak pernah menganggap itu tuh sebuah hal yang serius gitu. Nggak tahu kenapa ketika Hamdunanda yang datang dia langsung kayak kesirap gitu. Kesirap kayaknya papa Bukan tuh. muka apa? Malaikat ya. Jadi waktu abang datang itu memang dia udah langsung anggap serius gitu. Ada tunjukin foto-foto abang, Facebook apa segala macam kan. Terus dia bilangnya, ya udah suruhlah orang tuanya datang besok gitu. Langsung kayak gitu. Malah baru sekali abang datang sama Bang Gigi gitu kan. Abang pertama kali datang ketemu adek, ketemu papa langsung kan. Mama ada nggak? Ada semuanya. Ada mama juga ya. Nah, itu kita pertemuan yang pertama. Terus pertemuan yang kedua langsung mama datang membawa keluarga besar yang betul-betul besar. Satu kampung. Itu apa? Jarum-jarum namanya apa namanya? Menjarum kalau orang Melayu. Meminang kan, hitbah sebenarnya kan. Ya, Jadi pertemuan kedua kami sudah langsung hitbah. Padahal kami memang pertemuan kedua kita kan. ya. Yang ada apa sama Ya Kak Rika sebelumnya kan belum ada jumpa. Ya jumpanya pas pertama kali perkenalan, kemudian pas kedua yaitu pas menjarum kalau kata orang Melayu yang menghitbah. Nah yang ketiga ngantar tanda ya kan, ngantar tanda. bulan Desember kan? Desember ya? Nah, jadi Desember. kenalannya bulan Oktober atau November. Oktober November gitu ya. November. Jadi Desember kita ngantar tanda, Maret kita, Maret 2013 kita menikah. Jadi kenalannya itu cuman Oktober, November, Desember sekitar 3 bulan. Menuju nikah itu sekitar 5 bulan gitu. Jadi waktunya cukup pendek teman-teman. Sangat singkat. Nah kami juga sebelumnya belum pernah berjumpa sebenarnya. Bertatap muka aja belum pernah.
apalagi chatting-chattingan gitu ya, itu belum pernah. Nah dulu masih pakai pin BB. PNBP. Nah setelah kita hitbah itu yang orang tuanya datang, sebelumnya dia udah kenalan dulu sama Kak Rika kan. Ya. Sebelum kami sebelum saya dihitbah, saya tuh mencari tahu dulu tentang suami sama kakaknya yang nomor 2. Jadi saya hubungin kakaknya. Waktu itu belum ada, kakaknya juga belum ada BBM kan, belum ada BBM, jadi kami by phone, via telepon. Saya perkenalkan diri karena kan beliau juga udah tahu dari suami kan, ada diceritain. Saya perkenalkan diri, siapa saya, terus kami cerita latar belakang keluarga saya, latar belakang keluarga beliau, gimana, dan itu pun saya baru pertama kali nelpon kakaknya dan kami udah kayak langsung akrab itu. Udah kayak langsung kenal lama, ngobrol Sama Kak Rika. iya udah hampir kayak udah kenal lama, ngobrolnya sampai 1 jam waktu itu saya nelpon kan, kita ada tukaran biodata ya, tukaran apa, proposal. Jadi saya menceritakan tentang isi proposal, tentang kehidupan saya di keluarga, riwayat penyakit apa segala macam saya ceritakan gitu. Nah beliau juga gitu. Nah dari situlah saya tahu tentang calon suami ini lebih banyak. Tapi ada juga dari teman-teman, karena kan saya telusuri tuh dia bahasa Inggris di Unri. Kepo berarti ya. Kepo dong. Facebooknya saya telusuri dari tahun berapa sampai tahun berapa. Untung karena kan ada- kita harus tahu ya. Untung ada foto yang ganteng gitu ya. Karena kan kita walaupun dikenalkan, nggak kenal sama sekali, tapi kita harus tahu latar belakangnya seperti apa, orangnya seperti apa. Makanya saya cari tahu di Facebooknya, cari tahu dari kakaknya tadi, sama dari teman-teman. Mungkin beliau nggak kenal sama yang saya tanyain ini, tapi yang saya tanyain ini cukup lumayan tahu lah. Oh iya ini kenal gitu. Oh, Karena abang mungkin dulu di BEM. terkenal gitu. Karena mungkin di BEM apa segala macam gitu. Nah jadi dari situ taunya, dari teman-teman, dari saudara. Terus kebetulan kan yang mengenalkan kami ini atau yang menjodohkan kami ini adalah saudara sepupu saya gitu. Saudara saya yang memang dia yang sering bolak-balik nanyain kapan mau nikah. Sebenarnya siapa saudara kami ini, Gigin ini, sebenarnya jauh-jauh mungkin setahun yang lalunya lagi gitu. Iya, Udah sering nanya dia. pernah nawarin teman-teman. Nah jadi si Gigin ini SMS, Nan kau mau nikah tak, kata dia kan. Sama siapa, kata Wak bilang gitu kan. Kami kan bahasa Hermolek gitu kan. Nah sama siapa, ada sepupu aku. Nah tapi dia belum kasih tahu sepupunya siapa. Saya pun tak tahu teman-teman, jadi tak tahu siapa sepupunya gitu kan. Nah tapi karena saya belum punya keinginan untuk menikah pada setahun yang lalu itu, nah makanya nanti aja lah dulu Gin, saya bilang gitu. Nah itu ada dia memang udah minta carikan sama Gigin tuh, Ya, carikan mungkin, lah bang gitu. Nah dia langsung nyariin ke ini kan, tapi nggak Ya. direspon. tapi saya belum punya ingin nikah waktu Dan itu. saya juga nggak tahu waktu itu, maksudnya siapa yang dicariin bang Gigin tuh nggak tahu. Ya. Dan saya pun teman-teman tidak tahu siapa orangnya. Saya juga nggak nanya, nggak saya lanjutin orangnya siapa, nggak saya lanjutin. Nah tapi pas, kalau nggak salah udah setahun berlalu, si Gigin SMS lagi gitu kan. Iya itu tuh ada udah kerja. Gigin belum SMS ya, tapi saya yang nanya Gin, karena sudah punya niat mau nikah gitu kan. Nah jadi kalau nggak salah di WA belum Bukan, ada waktu itu. BBM. BBM belum ada juga. SMS. Jadi SMS Gin, siapa sepupu Gigin kemarin yang itu yang mau dijodohkan. Nah disitulah terbukanya. Nah si Gigin ya langsung aja dia ngomongin, gimana. Nah, jadi disuruhlah kita buat semacam biodata singkat gitu kan. Nah kita sebelumnya sih nanya juga ke Ustadz, suruh nanya lah gitu, gimana kalau prosedurnya kayak gini, boleh atau enggak. Sebenarnya dibolehin, tapi nggak tahu entah ada syarat atau apa, nggak tahu. Tapi ya namanya kita mau nikah ya kita lanjutin aja, karena kita juga nggak ada pacaran Iya, sebelumnya jalur gitu keluarga kan. ya. Jadi kita kan jalurnya jalur keluarga. rasanya kalau menurut saya nggak ada yang salah sih, cuman nggak tahu kalau ada prosedur yang salah gitu ya. Nah tapi alhamdulillah
alhamdulillah kemarin dilanjutin. Nah pas lanjutin tukar proposal, habis itu baru saya langsung ke rumahnya si orang tuanya. Nah sebelumnya di proposal saya baca gitu kan, orang tuanya tuh pemarah katanya kan. Dan dia juga keluarganya pemarah. Jadi teman-teman, spanningnya tinggi. ya spanningnya orang ini tinggi gitu. Sebenarnya saya tinggi juga gitu kan. Nah gitu, makanya saya pun kalau saya nggak ada masalah mau pemarah mau apa. Ya buktinya waktu pas jumpa kita kan insya Allah berjalan dengan lancar gitu. Gitu teman-teman ceritanya. Dan setelah kita menikah, dijodohin sama sepupu. setelah namanya kita Gigin. menikah banyak apa ya, kayak keajaiban gitu yang akhirnya terkuak gitu, karena kita kan belum Iya. pernah ketemu sebelumnya. Jadi Sama sekali belum pernah ketemu. pertemuan yang dekat gitu kita waktu ke KUA kan. Iya, enggak, maksudnya gini, kita kan belum pernah ketemu sama sekali sebelumnya. Tapi ternyata setelah kita cerita-cerita, setelah kita kulik-kulik lagi kehidupan ke belakangnya, ternyata dulu SD kami tuh bersebelahan gitu. Saya di Ermole di SD 04, beliau di SD sampingnya Dan Impres. ternyata kami sama-sama orang Ermole. Sama-sama orang Ermole. Dan di SD itu karena dia berdampingan, ada satu kantin yang berada di tengah-tengah gitu. Anak SD 4 pasti belanja di situ, anak Impres pasti belanja di situ gitu. Iya. Nah kemungkinan dulu waktu SD itu kami mungkin pernah ketemu gitu, tapi nggak tahu kan karena masih kecil. Lalu ke yang kedua cerita lagi. Dan kami itu dulu waktu di rumah di kompleks sekolah sering belanja di tempat Ya, di neneknya ini Dek Tiwi ini. Karena nenek saya tinggal pas di samping sekolah. Jadi neneknya Nenek Tiwi buka ini, warung kecil gitu. neneknya Dek Tiwi ini dia sudah tahu sama saya teman-teman. Iya, waktu Udah pertama tahu. kali dibilang langsung kaget, emak kan, saya manggilnya emak. Iya. Ah, sama itu. Alhamdulillah lah, tuh, Karena baik. saya mungkin memang udah ganteng dari kecilnya gitu ya. Nah jadi mungkin ya si nenek, oh anaknya ganteng tuh katanya gitu kan. Oh, memang iya sih gitu kan. Terus yang kedua, setelah cerita-cerita lagi, dulu waktu kuliah saya kan beberapa kali iktikaf sama teman-teman di kampus gitu. Nah ternyata beliau juga iktikaf di Unri di Masjid Al-Faunas gitu. Nah jadi maksudnya itu sebenarnya memang jodoh kita tuh mungkin gak jauh-jauh ya. Jodoh kita itu udah Allah deket-deketin gitu. Cuman Allah jaga supaya nanti berseminya itu lebih indah di pelaminan teman-teman. Nah, saya belum cerita kenapa saya segitu ngebetnya ingin nikah muda dan kenapa juga melalui proses yang seperti ini gitu. Nanti kita cerita lebih lanjut lagi. Nah sekarang ini saya cuma pengen bilang ke teman-teman semua yang sekarang masih jomblo ataupun sekarang sedang menanti pangeran berkuda putihnya, bersabar dan betul-betul sungguh-sungguh mintanya ke Allah gitu, bersungguh-sungguh berdoa dan bersungguh-sungguh membuktikan ke orang tua gitu, membuktikan kalau kita ini memang udah bener-bener siap ingin menikah gitu. Saya dulu selain berdoa, pokoknya semua ibadah yang bisa berdoa tuh saya doanya minta nikah, sampai pas sedekah saya juga niatin minta nikah. Lalu yang kedua, saya betul-betul tunjukin ke orang tua kalau saya ini udah siap nikah gitu. Pertama saya udah walaupun waktu itu jualannya belum terlalu serius, saya udah bisa cari uang lah seperti itu. Waktu itu juga buka usaha fotokopi dari modal dari papa, dan itu untuk nunjukin juga kalau Tiwi udah bisa mampu mencari jalan untuk cari rezeki gitu. Lalu yang kedua, lebih rajin di rumah. Biasanya kan pagi-pagi itu sebelum kuliah itu saya memang beresin rumah, nyapu, ngepel apa segala macam. Nah pas saat mau nikah itu saya lebih pagi, habis subuh tuh saya langsung kerja gitu. Biasanya kan udah dulu tuh jam 6, jam 7 gitu. Nah itu saya lebih pagi, pokoknya lebih rajin di rumah. Terus saya perbanyak beli buku-buku tentang pernikahan. Jadi buku setumpu itu taruh di samping tempat tidur. Jadi setiap kali mama kan suka datang ke kamar ngajak ngobrol gitu kan. Nah jadi kelihatan lah tuh buku-buku tentang nikah, persiapan. Jadi teman-teman
teman-teman gitu. kelihatan kan siapa yang paling ngebet mau nikah gitu ya. Memang saya ikut menikah, Gitu. tapi saya nggak ngebet sama orangnya ya, maksudnya bukan kak saya Apalagi ingin orang yang nikah. datangnya ini kan. Saya nikah bukan karena kenal seseorang terus pengen nikah, bukan, tapi karena saya memang pengen nikah, orangnya siapa terserah Allah kayak gitu. Memang Allah yang menghadirkannya ke saya seperti itu gitu. Jadi memang di usia-usia muda kita itu, di usia-usia kuliah, usia-usia 20-an itu kan gejolak di dada itu kan pasti lebih besar gitu ya, suka sama lawan jenis, suka diperhatikan apa segala macam. Nah, jangan Rasa sampai ingin untuk berpacaran tuh tinggi berarti ya. sangat tinggi. Nah, itu juga nanti mau saya ceritakan kenapa saya ingin menikah, kenapa saya ingin menikah itu karena ada latar belakang cerita tersendiri dari kehidupan masa lalu seperti itu. Nah, jadi setelah saya hijrah, saya tahu bahwa ketika saya punya perasaan yang bersemi dalam hati, cara satu-satunya yang paling tepat untuk merealisasikannya dengan menikah gitu. Makanya saya ingin cepat-cepat menikah seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih menunggu, bersabar, tetap berada pada jalan Allah, tetap patuhi rambu-rambu Allah, rambu Allah, dan lebih getol lagi doanya, usahanya seperti itu. Iya teman-teman. Jadi kalau kita di usia muda itu ya cobaan untuk kita menyukai lawan jenis ini sangat tinggi sebenarnya gitu. Jadi makanya sebenarnya kita yang udah berteman dengan orang-orang yang soleh sekalipun, kalau kita itu nggak bisa menjaga diri kita pribadi gitu ya, tetap aja lemah gitu. Makanya kita harus hati-hati, dan ini jadi harus perhatian yang khusus lah untuk kita bisa, ya kita anjurkan untuk menikah di usia yang pas, kemudian sudah siap gitu ya. Nah, sudah siap dengan ilmu-ilmu menikahnya juga. Nah, insya Allah nanti kita kedepannya kami berdua rencananya mau buat ini juga, mau buat semacam kelas gitu ya untuk pranikah. sharing Pranikah. aja gitu, gimana sih Ya, kami. insya Allah nanti di YouTube kita akan bahas ini lebih detail lagi teman-teman. Ya, oke ya. Jadi Semoga untuk bermanfaat ya. Nah, jadi mudah-mudahan channel kita nanti bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk like, kemudian subscribe channel kita nanti. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita lanjut perjalanan lagi. Assalamualaikum.